Oke, kita kembali lagi ke perkuliahan kita termodinamika teknik kimia. Sekarang kita akan membahas tentang sifat volumetrik fluida murni. Di pertemuan perkuliahan yang pertama, yang kedua, dan ketiga, kita sudah mempelajari berbagai macam proses-proses termodinamika. Kita mengenal istilah tentang energi dalam, fungsi keadaan dan fungsi jalur, proses reversibel, hukum termodinamika satu, kesetimbangan, kemudian kalor pada volume dan tekanan konstan, kemudian hukum termo satu, keseimbangan energi pada sistem tertutup, aturan fasa, entalpi, dan kapasitas panas. Semua hal-hal ini perlu kalian ingat-ingat kembali karena akan berkesinambungan ke bab-bab berikutnya. Seperti itu. Oh ya, di akhir perkuliahan akan ada kuis. Jadi dimohon untuk menyimak video ini sampai selesai karena nanti saya akan memberikan kuis di akhir perkuliahan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang zat murni terlebih dahulu. Baik, zat murni. Zat murni merupakan zat yang mempunyai komposisi kimia yang tetap dan stabil, homogen. Misalnya air atau H2O, kemudian nitrogen, helium, dan karbon dioksida. Zat murni bisa terdiri dari satu elemen kimia, misalnya nitrogen saja, maupun campuran, contohnya udara, karena udara terdiri dari berbagai macam jenis elemen kimia. Campuran dari beberapa fase zat murni disebut zat murni. Contohnya adalah campuran air dan uap air. Tetapi campuran dari udara cair dan gas bukan zat murni karena susunan kimianya berubah atau berbeda. Jadi kan kalau campuran air dan uap air, ia bentuknya kan sama-sama air. Tetapi campuran udara cair karena dia bentuknya cair dan bukan gas, maka dia masuk ke dalam kategori bukan zat murni. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah fasa. Fasa yaitu sejumlah zat yang mempunyai komposisi kimia dan struktur fisiknya homogen. Jadi kuncinya adalah komposisi kimia dan struktur fisiknya homogen. Homogen sendiri didefinisikan sebagai sistem yang mempunyai hanya satu fasa. Sementara heterogen merupakan sistem yang berisi lebih dari satu fasa. Nah, zat murni dapat berupa campuran, asalkan komposisinya dalam satu kondisi homogen. Contohnya adalah nitrogen dan udara, keduanya mirip dengan zat murni. Kemudian, udara mirip dengan campuran beberapa gas, terutama nitrogen dan oksigen. Selanjutnya, kita mengenal istilah tentang fasa zat murni. Kita mungkin sudah tahu dan pernah dipelajari di SMA sebelumnya bahwa zat murni fasanya terdiri dari solid atau zat padat, liquid atau zat cair, dan juga gas. Solid atau zat padat cirinya adalah jarak antar molekul sangat dekat, sehingga daya tarik antar molekul sangat kuat, maka bentuknya tetap. Gaya tarik antar molekul-molekul cenderung untuk mempertahankannya pada jarak yang relatif konstan. Pada temperatur tinggi, molekul melawan gaya antar molekul dan terpencar. Sementara itu, liquid atau zat cair, susunan molekulnya mirip seperti zat padat, tetapi terhadap yang lain sudah tidak tetap lagi. Dalam artian dia acak. Sekumpulan molekul akan mengambang satu sama lain. Kemudian ada gas, di mana gas ini memiliki jarak antara molekul yang berjauhan, kemudian susunannya acak, molekulnya bergerak secara acak. Nah, ini adalah perbedaan dari fasa zat murni, yaitu padat, cair, dan gas. Dari sini kita bisa melihat bahwa untuk zat padat, ia memiliki
memiliki jarak antar partikel yang dekat sekali, kemudian daya tarik antar partikelnya kuat sekali, gerak partikelnya bersama, volumenya tetap, bentuknya tetap, dan sifat mengalir atau sifat fluidanya itu tidak mengalir. Sementara untuk zat cair ini memiliki jarak antar partikel yang dekat, seperti diilustrasikan di sini. Kemudian daya tarik antar partikelnya lemah, gerak partikelnya berkelompok, kemudian volumenya tetap, bentuknya berubah atau mengisi ruangnya, mengisi wadah. Kemudian sifat mengalirnya, ia sifat mengalir. Sehingga zat cair juga bisa dikatakan sebagai fluida. Kemudian, untuk gas, di mana gas ini memiliki jarak antar partikel yang jauh, daya tarik antar partikelnya lemah sekali, gerak partikelnya individu, volumenya berubah tergantung tempatnya, kemudian bentuknya juga berubah mengikuti ruang, dan sifat mengalirnya juga dia mengalir, sehingga di sini gas juga dikategorikan sebagai fluida. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perubahan fasa zat murni. Di perubahan fasa zat murni ini, ada 5 tahap proses yang bisa kita pelajari. Untuk tahap pertama, seperti diilustrasikan pada gambar, jika kita memiliki satu sistem dipanaskan, yang mana ia memiliki tekanan 1 atmosfer dan pada suhu 20 derajat Celcius, pada keadaan ini disebut compressed liquid atau subcooled liquid. Pada keadaan ini, penambahan panas hanya akan menaikkan temperatur, tetapi belum menyebabkan terjadi penguapan, karena suhunya masih 20 derajat Celcius. Kemudian, di state yang kedua, ini disebut sebagai saturated liquid atau cairan jenuh. Pada keadaan ini, misalnya, suhu tadi yang sudah 20 derajat, ini dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, baru mulai dipanaskan, maka pada keadaan ini, fluida tepat akan berubah fasanya. Penambahan panas sedikit saja akan menyebabkan terjadi penguapan, akan mengalami sedikit penambahan volume. Jadi, ketika suhunya dinaikkan, tetapi belum naik, ini terjadi keadaan tepat akan berubah fasanya. Kemudian, di state yang ketiga, ini disebut sebagai saturated liquid vapor mixture, yang mana ini merupakan campuran uap cairan jenuh. Pada keadaan ini, uap dan cairan jenuh berada dalam kesetimbangan. Penambahan panas tidak akan menaikkan temperatur, tetapi hanya menambah jumlah penguapan. Jadi pada keadaan ini sama seperti di state yang kedua, jika kita biarkan lebih lama sedikit, di suhu tetap 100 derajat Celcius, maka akan terjadi penambahan panas, namun tidak ada penambahan temperatur. Yang terjadi pada keadaan ini adalah hanya akan menambah jumlah penguapan. Pada keadaan ini juga terjadi uap dan cairan jenuh berada dalam kesetimbangan. Kemudian kita lanjutkan ke state yang keempat. Ini merupakan campuran tepat berubah menjadi uap seluruhnya, disebut saturated vapor atau uap jenuh. Nah, pada keadaan ini, pengurangan panas akan menyebabkan terjadi pengembunan. Jadi, di state yang keempat ini, jika kita lihat bahwa ketika suhunya tetap di 100 derajat, kita biarkan lagi lebih lama, maka campuran akan tepat berubah menjadi uap seluruhnya atau saturated vapor. Nah, pada keadaan ini pengurangan panas menyebabkan terjadi pengembunan. Jadi ketika suhunya direndahkan atau dikurangi temperaturnya, maka akan menyebabkan terjadi pengembunan. Selanjutnya dilanjutkan step yang kelima. State yang kelima disebut superheated vapor atau disebut uap panas lanjut. Di sini, penambahan panas akan menyebabkan kenaikan suhu dan juga volume.
Jadi ketika suhunya kita naikkan lagi misalnya menjadi 300 derajat Celcius, maka yang terjadi adalah proses uap panas lanjut yang menyebabkan kenaikan suhu dan volume. Jadi kalau kita lihat prosesnya, ini bisa kita simpulkan dalam satu grafik berikut ini, yang digambarkan dalam diagram TV, jadi ini T-nya suhu dan V-nya adalah volume. Diagram ini menggambarkan perubahan-perubahan temperatur dan volume jenis. Dari grafik ini bisa kita lihat untuk state yang pertama atau keadaan pertama, ini suhunya masih di 20 derajat Celcius, berarti kan step-nya adalah compressed liquid ya. Pada state ini, penambahan panas hanya akan menaikkan temperatur, tapi belum menyebabkan terjadi penguapan. Kemudian dilanjutkan ke proses yang nomor 2, digambarkan, diilustrasikan seperti berikut ini ya. Kita naikkan suhunya 100 derajat Celcius, ini baru akan. Kemudian dia lanjut ke stage yang ketiga, yang mana stage yang ketiga ini menggambarkan campuran uap cairan jenuh di mana uap dan cairan jenuh berada dalam kesetimbangan. Nah, penambahan panas tidak akan menaikkan temperatur. Kemudian, kita lanjutkan lagi ke step yang keempat. Suhunya masih di 100 derajat Celcius. Yang terjadi di sini adalah proses saturated vapor atau keadaan ini campuran berubah jadi uap seluruhnya. Ketika kita naik ke state yang kelima, adanya penambahan temperatur 300 derajat Celcius menjadi 300 derajat Celcius, ini terjadi proses superheated vapor atau uap panas lanjut. Penambahan panas akan menyebabkan kenaikan suhu dan volume. Dari ilustrasi ini juga bisa terlihat jelas bahwa ini stage yang pertama, stage yang kedua, kemudian ketiga ini terjadi mengembang. Ya, kemudian terjadi penambahan volume, dan jika suhu hujan dinaikkan lagi, maka akan terjadi penambahan volume yang lebih tinggi. Seperti itu.